Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ya rabbal alamin. Saudara sekalian, para mahasiswa semester 7A program studi PAI, seperti yang kita tahu, hari ini ada jadwal kuliah. Saya sampaikan melalui Kosma, Mbak Dewi Fadiyah. Semuanya sehat, panjang umur. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keberuntungan, Allah berikan derajat, Allah memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang menjanjikan bersama ridho Allah dan cinta Allah, bersama cinta ridho junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus kita berharap mendapatkan tetesan barokah dari guru besar kita, almarhum Al-Aribillah Ki Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin, almarhum Al-Aribillah Ki Haji Hasan Saifurijal, almarhumah Al-Arifah Billah Nyai Hajah Himami Hafsawati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saudara sekalian, materi yang sudah saya kirim seminggu yang lalu, pengantar belajar, pengantar pembelajaran, jadikan doa sebagai sistem diri. Jadikan doa sebagai kebutuhan, ya. Maka seorang guru tidak mengajar terlebih dahulu kecuali sudah berdoa tawasul. Sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, setiap guru harus menata diri, ya, menata kepribadian. Doa tawasul silahkan dibaca, ya, dihafal setiap waktu dibaca, diulang-ulang. Pada saat melaksanakan PPLK dibaca, ya, bareng-bareng dengan para siswa di madrasah saudara dimanapun praktek. Salah satu di antaranya saya baca yang sekarang, doa cerdas. Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, berikan ilham kepada kami, ya Allah, ilham kecerdasan. Berikan kami cerdas, ya Allah, dan jauhkan kami dari jiwa yang buruk. Ya Allah, berikan kami cerdas. Berikan kami cerdas, ya Allah. Jauhkan dari jiwa yang buruk. Setiap kita pasti mendapatkan kemuliaan dari Allah melalui kecerdasan. Orang makin cerdas itu mulia. Orang makin cerdas itu keberuntungan. Orang makin cerdas akan dapat meraih rezeki. Orang makin cerdas akan mendapatkan derajat. Satu di antaranya adalah kecerdasan intelektual.
dengan cara membaca, menulis, menghafal. Karena orang tidak mungkin bisa mengukur kecerdasan diri tanpa membaca. Seorang juga tidak bisa mengukur diri kecerdasannya tanpa menulis. Seseorang juga tidak bisa mengukur kecerdasannya tanpa menghafal. Maka jadikanlah kebiasaan saudara sekalian para mahasiswa dimanapun berada, apapun prodinya pada Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, jadikan budaya membaca. Membaca jadikan budaya, jadikan menulis sebagai budaya, jadikan menghafal sebagai budaya. Maksudnya budaya adalah bahwa kita butuh membaca, butuh menulis, butuh menghafal. Satu saat akan percaya diri. Yang kedua, kecerdasan emosional. Ya, kecerdasan emosional itu mengangkat kesadaran seseorang untuk menempatkan diri yang seharusnya. Makin sadar kecerdasan emosi seseorang, makin tawadhu kepada orang tua. Makin sadar kecerdasan emosi seseorang, makin tawadhu kepada guru. Makin cerdas kecerdasan emosional, makin hormat kepada orang yang lebih tua. Orang yang punya kecerdasan terbaik dalam bidang emosional pasti menyayangi adik-adiknya, hormat kepada orang yang lebih tua, sayang kepada orang yang lebih muda, dan kepada siapapun sadar bahwa sikap empati itu harus ada pada setiap orang. Karena itu harus bisa mengelola diri emosi itu. Ketika merasa bahagia, maka kebahagiaannya harus mengucapkan Alhamdulillah. Jangan sampai ketika orang bahagia kemudian lupa diri, lupa daratan. Jangan. Ya. Demikian pula ketika kita mendapatkan kesusahan, berhadapan dengan problematika, berhadapan dengan kesulitan, dengan masalah, sadar bahwa setiap kita pasti punya masalah. Maka masalah itulah dikelola dengan baik. Ya. Pada saat jenuh kita kelola kejenuhan itu, mencari alternatif. Bagaimana kejenuhan itu keluar, tapi keluarnya tetap positif. Dengan cara menghibur diri, mendengarkan lagu-lagu Asmaul Husna, mendengarkan lantunan suara, qori-qori'ah, tartil, atau lagu-lagu yang lain, lagu-lagu selawat, dan lain-lain. Ketika jenuh boleh jadi dengan olahraga, boleh jadi dengan relaksasi. Maka ketika berhadapan dengan masalah besar, anggaplah itu satu ujian, tapi cari solusinya. Jangan sampai masalah kecil dibesar-besarkan, masalah yang besar tidak terurus. Itu namanya tidak ngelola emosi dirinya. Apalagi ketika ada punya masalah atau putus cinta kemudian berakhir dengan kematian, yaitu bunuh diri ya. Ya jangan sih ya. Jangan ya. Sujud kepada Allah ketika punya masalah, itu yang terbaik. Minta petunjuk dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kecerdasan emosional itu ya kecerdasan empati ya. Ya, apa yang dirasakan orang lain kita juga merasakan ya. Simpati juga kepada orang lain. Ketika orang lain bahagia, kita ngikutin kebahagiaan ya. Ketika orang lain susah juga ikut merasakan ya.
Akhirnya terjadilah sikap gotong royong, saling membantu ya. Saya sadar dan kita pun juga sadar bahwa mahasiswa masih mencari jati dirinya. Tapi jangan sampai apapun yang menjadi masalah kemudian pilihan yang terjelek yang dipilih. Tapi harus pilihan yang terbaik, ya tentu positif, yang menguntungkan terhadap diri dan orang lain. Itulah namanya kecerdasan emosional ya. Setiap kita punya cerdas emosional ya, merasakan apa yang kita rasakan, bersikap empati dan simpati kepada siapapun, hormat kepada orang tua, tawadu kepada guru, tawadu kepada orang yang lebih tua, sayang kepada orang yang lebih muda. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu salah satu kecerdasan mendekatkan diri kepada Allah yang melahirkan sikap takwa, yang melahirkan sikap kejujuran, yang melahirkan sikap kedisiplinan. Jadi ada kontrol sistem pribadi. Bahkan ada orang tanpa dikontrol oleh orang lain pun memastikan dia sudah terbaik. Kenapa? Karena Allah yakin, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan. Misalnya kita mau ngambil dompetnya ada isi uang dan itu miliknya orang lain, yakin tidak ada orang tahu. Kedua orang tua tidak tahu, semua guru juga tidak tahu. Tidak ada satupun manusia yang melihat. Tapi yakin Allah Maha melihat. Maka ketika awal hasrat ingin mengambil milik orang lain, tapi ketika datang kecerdasan spiritual, pasti kita tidak bisa berbuat apa-apa karena Allah yang Maha melihat. Karena ada yang Maha melihat. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau bicara lembut atau keras, sebelum orang lain mendengar, ada yang mendengar terlebih dahulu. Dialah yang Maha mendengar. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita berkumpul dengan siapapun, pasti disaksikan oleh sesama manusia. Sesama manusia belum tahu mereka tidak menyaksikan. Masyarakat secara umum, teman dekat kita tidak tahu, atau dia yang menyaksikan juga bersama-sama mereka. Tapi ada yang lebih awal menyaksikan. Siapa dia? Allah yang Maha menyaksikan terlebih dahulu. Ini namanya ungkapan kecerdasan spiritual. Itu namanya ungkapan spiritual. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kepada hambanya. Aku mendengar, akulah yang menciptakan manusia. Kami yang menciptakan manusia, kata Allah. Dan aku pula mendengar suara hati manusia. Aku dekat, kata Allah. Lebih dekat dengan urat nadi. Antara kepala dengan badan itu kan ada urat nadi itu. Seperti itu jaraknya Allah dengan kita. Allah tidak ada jarak dengan manusia. Sangat dekat sekali Allah pada bumi yang diinjak miliknya Allah. Ya.
Langit miliknya Allah, rezeki yang dimakan setiap waktu itu miliknya Allah, nafas yang kita gunakan setiap detik itu miliknya Allah. Allah memberikan pinjaman nafas ruh pada manusia. Inilah satu kajian singkat, saudara sekalian, tentang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk kewajiban sholat 5 waktu, melalui kewajiban sholat sunat, melalui ibadah-ibadah, keutamaan ibadah. Kita meyakini setiap yang kita lakukan Allah Maha Tahu, setiap yang kita lakukan Allah Maha mendengar, setiap apa yang dilakukan oleh kita Allah Maha menyaksikan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.